Hujan gol tercipta di laga Arema FC versus Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Saling berbalas gol, Arema dan Persib harus puas dengan hasil seri 3-3. Arema membuka keunggulan pada menit ke-6. Umpan tarik dari sisi kanan gagal dihalau dengan sempurna oleh barisan pertahanan Persib. Gustavo kemudian menyambar bola liar di kotak penalti untuk menjebol gawang Persib. Persib menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Ciro Alves mencetak gol balasan Persib untuk mengubah skor menjadi 1-1 lewat tendangan kaki kanan di dalam area kotak penalti. Arema kembali unggul pada menit ke-17. Gustavo mencetak gol keduanya di laga ini, kali ini lewat sebuah eksekusi penalti. Namun keunggulan Arema lagi-lagi ambyar. David da Silva menjebol gawang Arema pada menit ke-38 untuk membawa Persib menyamakan kedudukan. Setelah imbang 2-2 di babak pertama, Persib berbalik unggul pada awal paruh kedua. Ciro Alves menjebol gawang Arema lewat sepakan dengan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Arema mendapat penalti pada menit ke-88. Teja Paku Alam dinilai melanggar Loko Lingoi. Gustavo yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Teja Paku Alam untuk membuat kedudukan kembali imbang 3-3. Laga antara PSS Sleman kontra Persis Solo di pekan kedua BRI Liga 1 berakhir tanpa pemenang. Saling kejar gol, Super Elang Jawa versus Laskar Samber Nyawa berakhir dengan skor 2-2. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo, PSS Sleman sempat memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Ricky Cawor pada menit ke-22. Persis baru merespon jelang turun minum di menit ke-42. Fernando Rodriguez menyamakan skor usai meneruskan crossing mendatar Musa Sidibe di sisi kiri dan mengirimnya masuk ke gawang PSS Sleman untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Di babak kedua, Persis Solo bisa berbalik memimpin atas PSS Sleman. Kali ini Eki Taufik Febrianto yang membawa tim tamu memimpin di menit ke-63. PSS Sleman bisa menyamakan skor di menit ke-80 lewat Wahyudi Hamisi, sehingga skor menjadi 2-2. Hingga laga bubar, tak ada gol tambahan lagi tercipta. Dan inilah klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Dan inilah jadwal untuk hari ini. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir setuju jika kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang baru saja dimulai dihentikan untuk sementara setelah adanya tindakan rasisme terhadap pemain. Usulan untuk menghentikan Liga 1 sebelumnya disampaikan oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI setelah 3 pemain PSM Makassar mendapat hinaan rasisme dari oknum supporter. Menurut Ketum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, harus ada tindakan bertahap yang diambil terkait aksi rasisme tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa rasisme harus dilawan dan ditindak tegas. Hal itu agar ada efek jera dan tidak terjadi lagi ke depannya, karena tidak boleh dikasih tempat untuk tindakan rasisme. Walaupun BRI Liga 1 2023-2024 telah memasuki pekan kedua, namun masih terdapat 5 klub yang saat ini masih belum memenuhi kuota pemain asingnya. Kelima klub tersebut ialah Persija Jakarta, Bayangkara FC, Persik Kediri, Dewa United, dan Arema FC. Kelima klub tersebut masih bisa mendaftarkan pemain hingga tanggal 3 Agustus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh PT LIB. Beralih ke berita selanjutnya, saat ini terjadi tren baru di Liga 1 2023-2024. Yakni dilepasnya pemain yang baru didatangkan. Tak hanya 1 pemain, sampai berita ini dibuat, ada 4 pemain yang memutuskan pergi dari klub yang baru dibelanya. Bahkan ada 3 pemain yang dilepas saat kompetisi Liga 1 sudah dimulai.
Dan inilah rangkuman 4 pemain yang dilepas tak lama setelah didatangkan di bursa transfer Liga 1. Nama pertama adalah Pedro Paula yang berposisi sebagai penyerang. Pemain asing Persik Kediri ini dilepas beberapa hari jelang bergulirnya Liga 1. Menurut keterangan resmi Persik Kediri, Pedro dilepas karena tidak sesuai dengan skema permainan Macan Putih. Pemain kedua adalah Miftah Anwar Sani, seorang bek kiri milik Persikabo 1973. Miftah dilepas tak lama setelah Persikabo menjalani pertandingan pertamanya di Liga 1 melawan Rans Nusantara FC. Uniknya, Miftah sejatinya merupakan pemain pertama yang didatangkan oleh Persikabo. Selain Miftah Anwar Sani, Persikabo juga melepas Marcelo Barbosa, penyerang asal Brazil. Pengumuman dilepasnya Marcelo Barbosa bersamaan dengan Miftah Anwar Sani, yakni tak lama setelah Persikabo kalah dari Rans Nusantara FC. Nama terakhir yang memutuskan pergi padahal baru didatangkan adalah David Rumakik. Pemain berusia 23 tahun ini memutuskan hengkang dari PSIS Semarang, padahal baru masuk di bursa transfer Liga 1 musim ini. Menurut keterangan resmi PSIS Semarang, David Rumakik memiliki masalah di kampung halamannya dan keputusan ini diambil demi sang pemain bisa menyelesaikan permasalahannya. PSSI akan mengajukan 8 stadion kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia U17 2023. 6 stadion diantaranya sudah lolos kualifikasi FIFA saat Indonesia masih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang batal. Stadion-stadion tersebut adalah Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta, dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI akan mengajukan 2 stadion lain ke FIFA agar jumlah stadion yang diajukan mencapai 8. Salah satu stadion yang sudah dipersiapkan adalah Jakarta International Stadium. Memang kita sudah ada 6 lapangan yang lolos kualifikasi sebelumnya. Nah, kita tambahkan 2 lagi. Kita sudah tahu yang mana yang ditambahkan. Sudah tahulah yang satunya, satu lagi dekat-dekat Jakarta, kata Erick Thohir. Erick Thohir tidak memberikan informasi lebih rinci mengenai stadion kedua yang akan diajukan. Tetapi nama-nama seperti Stadion Pakansari Bogor, Stadion Patriot Bekasi, dan Stadion Wibawa Mukti Cikarang bisa termasuk dalam kategori stadion yang dekat-dekat Jakarta